Pemirsa, liputan arus mudik kali ini adalah di Randu Dongkal menuju Pegiringan, Pemalang, Jawa Tengah. Ya saudara, kali ini kita masih di Randu Dongkal, Pemalang Selatan, sedang menuju ke Pantura. Seperti inilah kondisinya, cerah sekali. Matahari begitu bersinar dengan cerahnya sehingga jalanan nampak begitu jelas. Ya saudara, liputan arus mudik tahun 2023 memang luar biasa. Peminatnya begitu banyak sehingga jalanan pun jadi ramai. Setelah beberapa waktu terhambat mudik karena adanya pandemi atau wabah yang menimpa Indonesia dan negara-negara seluruh dunia. Dan dampak itu sangat dirasakan oleh para pemudik yang biasanya tiap setahun sekali Lebaran setelah berpuasa mudik dari perantauan. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar Jawa, Kalimantan, Aceh, Sumatera, Sulawesi, bahkan dari Papua. Ya, mudik identik dengan Lebaran. Ya saudara, mudik kali ini semoga para pemirsa bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan bisa bertemu kembali dengan keluarga. Saudara, di daerah Pemalang ini pun tidak luput dari budaya mudik, dan jalur ini adalah jalur yang menuju ke Pemalang, di mana Pemalang ada jalan tol yang menuju ke Jakarta maupun menuju ke Semarang. Jadi ketika arus mudik seperti saat ini, maka kita bisa melihat di jalanan ini akan banyak kendaraan dengan plat B dari Jakarta maupun plat H dari Semarang. Bahkan ada juga yang dari Surabaya. Ya saudara, kondisi Pemalang seperti ini begitu menyejukkan bagi saudara yang melintasi jalur ini. Tentu saja saudara akan bisa melihat kondisi yang sejuk di daerah pegunungan dataran tinggi, khususnya Pemalang Selatan. Saudara akan melintasi perkebunan jati ketika saudara dari Pemalang akan menuju ke selatan, yaitu ke daerah Belik ataupun Randu Dongkal hingga ke Purbalingga, Banjarnegara,
maka saudara akan melintasi di Pemalang perkebunan jati yang cukup panjang, dan jalanan akan rimbun sekali. Kita menuju ke arah sana, yaitu dekat-dekat Pantura. Karena kita masih di Pemalang Selatan, dari Randu Dongkal menuju ke arah Pegiringan. Di sebelah kanan maupun kiri jalan kita bisa melihat rerimbunan pohon dan pohon yang sudah tua, yang besar di sepanjang jalan ini, di kiri jalan maupun kanan jalan. Di siang hari tentu saja sangat menyejukkan perjalanan, namun di malam hari tentu saja akan menghadirkan suasana yang berbeda karena tentu saja akan lebih gelap. Maka pastikan kendaraan Anda lampunya cukup untuk menerangi jalanan sehingga bisa melihat jalanan berlubang ataupun tidak, demi keselamatan Anda dalam berkendara. Ketika saya merantau di Jakarta, maka banyak ketemu dengan perantauan dari daerah Pemalang. Mereka banyak berkecimpung di dunia otomotif, yaitu di bengkel mobil. Banyak ditemui orang-orang dari daerah Pemalang. Di samping itu, untuk pedagangnya, banyak pedagang nasi goreng yang berasal dari Pemalang. Jadi banyak perantauan dari Pemalang yang kita bisa temui di Jakarta. Bahkan ada yang menjadi supir taksi, supir metro mini, maupun supir bis besar, ataupun juga supir bajai, bahkan ada juga. Jadi banyak profesi yang dilakukan oleh warga Pemalang ketika merantau ke Jakarta. Kota Pemalang sendiri termasuk daerah yang meliputi pinggiran pantai, pantai utara, dan juga pegunungan selatan, lereng Gunung Slamet. Dari Pemalang, Pantura, Anda bisa ke utara kapal laut, maka Anda bisa sampai ke Kalimantan. Bila dari Pemalang Anda menyusuri jalur Pantura ke barat, maka Anda akan menemui kota Tegal, Cirebon, dan seterusnya. Bila ke timur dari Pemalang, maka Anda akan menemui Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan sampai Semarang, dan seterusnya. Jadi letak Pemalang ini cukup strategis. Bahkan kota Pemalang sudah ada semenjak zaman Kerajaan Majapahit. Jadi kota yang sudah melegenda. Untuk karakter bahasa yang digunakan Pemalang adalah bahasa Jawa Ngapak. Namun Pemalang bagian timur banyak bahasa yang sudah mirip-mirip dengan daerah Pekalongan, yaitu di perbatasan antara Pemalang dengan Pekalongan. Sementara untuk Pemalang yang berbatasan dengan Purbalingga, maka bahasanya pun ngapak-ngapak, ya. Jadi rupanya bahasa itu saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Seperti halnya perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, maka di sana orang bisa berbahasa Sunda, namun juga bisa berbahasa Jawa Ngapak.
yaitu di sekitar Wanarja ataupun Majenang. Ya saudara, mudik kali ini luar biasa karena sudah bebas, bahkan tidak memakai masker pun dibolehkan. Namun alangkah baiknya sesuatu atau budaya yang baik lebih baik kita terapkan. Contohnya saat kita memakai masker di perjalanan, maka keuntungan yang kita bisa dapat adalah bisa mengurangi partikel debu di jalanan memasuki paru-paru. Namun demikian, di tempat yang sejuk dan tidak berpolusi, masker pun bisa dilepaskan untuk menghirup udara segar di daerah pegunungan, di daerah Pemalang Selatan. Jadi budaya yang baik atau kebiasaan yang baik perlu dilakukan, sementara yang tidak baik bisa kita tinggalkan. Tentu saja ini demi kesehatan. Seperti halnya saat berkendara, biasakan untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu, mesin, businya bagaimana, kemudian remnya, pengeremannya bagaimana. Jadi semuanya harus dalam kondisi prima, baik pengereman yang pakem, mesin yang performanya bagus ya, sehingga saat menanjak maupun menurun bisa diandalkan. Setelah kendaraan Anda sudah layak untuk dikendarai jarak jauh, maka selanjutnya adalah perlengkapan berkendara. Helm, pastikan helm yang standar keselamatan. Dengan helm yang baik tentu saja akan membawa keselamatan saat terjadi insiden yang tidak terduga, yang tidak dikira, maka mengurangi benturan pada kepala, di mana kepala berisi otak yang sangat vital untuk kehidupan manusia. Setelah helm, maka perlengkapan lain pun patut dicari yang terbaik. Misalkan berkendara jauh, gunakanlah sepatu. Fungsinya bila sampai terjadi jatuh, maka kaki akan lebih aman, walaupun ini hanya mengurangi risiko. Sebaik-baiknya adalah berkendara dengan sabar, cepat ada waktunya, namun bersabar. Contohnya ketika ada lintasan kereta api, maka biarkan lebih dahulu kereta api melintas, baru kita melewati jalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.